Yang saya hormati Tuan Juri yang arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan, dan yang saya hormati MC yang telah mempersilahkan saya di tempat ini. Tak lupa pula teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada penghulu semua utusan, yakni Nabi Muhammad SAW. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan tausiah saya yang bertema membentuk generasi Qur'ani untuk kemajuan Indonesia. Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka, meyakini akan kebenaran Al-Quran, bahkan membaca, menghafal, dan mengamalkannya dalam aspek kehidupan. Generasi Qur'ani akan senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran karena mereka tahu Al-Quran adalah kitab Allah yang sempurna dan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dengan ber-Al-Quran, Rasulullah SAW pernah mencetak suatu umat yang tekun ibadahnya, baik akhlaknya serta bagus akidahnya. Kira-kira berapa lama Rasulullah SAW berdakwah? Rasulullah SAW berdakwah dalam jangka 23 tahun, di mana 10 tahun di Madinah dan 13 tahun di Mekah. Beliau berdakwah dengan kesabarannya dan mampu mencetak suatu umat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Summa masyaallah. Dan sampai sekarang ukhtifillah bisa dibuka dalam Quran surah At-Taubah ayat 100 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum, yang artinya dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam di antara kaum muhajirin dan kaum ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua masyaallah. Bismillah, kita sebagai umat Islam mari kita melihat dengan mata kepala kita bahwasannya begitu banyak sistem yang salah dalam mempergunakan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di muka bumi bukan hanya untuk dipajang, dibaca, tetapi tidak diamalkan. Semua na'udzubillah. Karena Al-Quran diturunkan di muka bumi ini sebagai petunjuk, pedoman kepada kita umat manusia. Sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzina unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk kepada umat manusia. Ini bulan Ramadan, bulan diampunkannya dosa, dilipat gandakannya pahala, ditutupnya pintu-pintu neraka, dibuka lewat pintu-pintu surga. Lantas, apakah kita generasi muda masih enggan membaca Al-Quran? Summa na'udzubillah. Mari sama-sama kita membentuk generasi untuk melanjut estafet ke depannya. Karena kenapa? Sebelumnya saya mau tanya, sedih tidak kalau tak pandai berhitung? Sedih tidak kalau tak pandai membaca? Atau bahkan sedih tidak kalau tak pandai bernyanyi? Jangan, sekali lagi saya katakan, jangan bersedih jika tak pandai membaca, bernyanyi, atau bahkan bermakeup. Jangan sedihlah jika kita tak pandai membaca Al-Quran. Karena kenapa? Karena maju mundurnya suatu umat, jatuh bangunnya suatu umat tergantung dengan kedekatan umat tersebut dengan kitab sucinya. Kita umat Islam sudah terbukti kitab suci kita adalah Al-Quran. Mari kita menjadi generasi pelanjut masa depan sehingga negara kita akan maju, terkhususnya negara Indonesia tercinta. Merdeka! Merdeka. Masya Allah. Kita menjadi generasi pelanjut yang hebat sehingga mampu membentuk negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik dan Tuhanmu yang Maha Pengampun. Uktifillah, kira-kira untuk apa kita berpegang teguh kepada Al-Quran? Ketika kita umat Islam generasi kedepannya berpegang teguh kepada Al-Quran, meyakini berpedoman landasan hidup kita kepada Al-Quran, niscaya negara kita akan maju, akan hebat, akan tentram, akan damai dunia maupun akhirat. Lantas
Sebaliknya, jika kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, negara kita akan jatuh, akan mundur, dan akan maju terhadap kesesatan. Summa na'udzubillah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan sesat, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnatul Rasul. Summa masya Allah. Sudah terbukti, bukti fillah. Apakah masih enggan membaca Al-Quran? Semoga setelah saya menyampaikan ini mengetuk hati pintu-pintu, mengetuk hati supaya tidak enggan membaca Al-Quran. Karena kenapa? Karena di tangan-tangan kita terdapat urusan umat dan di kaki-kaki kita terdapat kemajuan umat. Ukhtifillah rahimahullah. Taman raya berseri-seri. Cukup sekian, terima kasih. Tubuh gendut, kelebihan lemak. Cegah tubuh agar tidak berlipat-lipat. Alhamdulillah, ceramah saya mulai menyimak. Semoga semua dapat bermanfaat. Oke, bila terselip kata salah dan itu saya mohon maaf. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Syukran, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.